Wis, Bang. Baik, untuk semuanya, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi manfaat dan pembelajaran yang maksimal ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu apakah ada 4-5 orang pada hari ini. Oh, nampaknya sudah memenuhi syarat ya pada pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Di sini siapa yang sudah tahu atau malah kurang paham tentang kebugaran jasmani? Saya mau bertanya kepada Riko Aldi, apakah paham tentang kebugaran jasmani apa belum? Belum, Pak. Baik, kalau belum, Bapak akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani itu sendiri ya. Nah, kita ketahui yaitu kebugaran jasmani ialah kebugaran yang membutuhkan dan harus terpenuhi oleh kita agar dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan definisi lainnya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal dengan sebagai physical fitness. Seperti itu. Apakah sudah paham, Mas Riko Aldi? Halo, Mas Riko. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah paham, kita akan mempelajari kebugaran jasmani dengan lebih umum lagi. Nah, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin bagus kesehatan dan ketahanan tubuh mereka sendiri ya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga ataupun fitness. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit oleh penyakit yang mudah tertular ataupun sulit tertular oleh seseorang. Selain kondisi kesehatan yang stabil, jadi makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah dengan latihan kebugaran daya tahan. Nah, tubuhmu ini bisa lebih meningkat meskipun penting masih ada yang belum mengerti apa itu kebugaran jasmani. Itu adalah penjelasan umum untuk kebugaran jasmani. Iya, Pak. Oke, Mas Riko. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen kebugaran jasmani. Baik, saya mau minta bantuan Mas Riko untuk membacakan satu persatu apa yang ada di slide presentasi pada hari ini. Coba Mas Riko bacakan.
Komponen kebugaran jasmani. Daya tahan kardiorespirasi atau endurance capacity. 2. Daya tahan atau endurance. 3. Daya otot atau muscular power. 4. Kecepatan atau speed. 5. Daya lentur atau flexibility. 6. Kelincahan atau agility. 7. Coordination. 8. Keseimbangan atau balance. 9. Kecepatan atau accuracy. 10. Reaksi. Baik, Mas Riko Aldi, terima kasih. Nah, di sini Mas Riko Aldi sudah tahu apa belum tentang daya tahan atau kardiorespirasi ini? Belum, Pak. Baik, kalau belum, saya akan membaca pengetahuan yang telah saya baca. Nah, daya tahan atau kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung dan paru-paru pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal. Nah, pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif sehingga dapat dipergunakan pada proses metabolisme tubuh. Itu menurut Suharjijarto 1997. Dan menurut Fogg pada tahun 1993, daya tahan kardiorespirasi atau kebugaran kardiorespirasi ini adalah mengacu pada kemampuan sistem jantung dan paru-paru untuk mengirimkan oksigen dan menggantikan karbon dioksida dari otot-otot kerja selama aktivitas latihan yang cukup lama. Seperti itu, Mas Riko. Ya, Pak. Nah, itu adalah daya tahan kardiorespirasi. Nah, untuk daya tahan endurance yaitu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, berkebalikan dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, tetapi harus dengan frekuensi yang cukup lama atau dengan durasi yang cukup lama. Seperti itu, Mas Riko. Paham Ya, apa Pak. belum? Iya, Pak. Nah, ini tadi Alvin Safarino, Indra Larasati, sama Adrian Faras tadi bilang kalau nggak bisa untuk buka voice ya. Cuma Mas Riko yang bisa ya. Ya, Pak. Baik. Kali ini tadi sih sampai mana Mas? Saya kelupaan ini. Oh, sampai endurance ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah daya otot atau muscular power. Nah, muscular power pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum atau maksimal yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, jika kalian mengangkat beban, itu bebannya itu cukup berat dan harus menggunakan daya otot yang cukup maksimal. Nah, selain itu, hal ini juga dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan sebuah energi. Daya otot dapat juga disebut dengan daya ledak. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah explosive power. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kecepatan atau speed. Biasanya kecepatan atau speed ini sering dilakukan oleh seorang atletik pelari 100, 400, sampai 1000
meter pada cabang olahraga lari. Tidak itu saja, tetapi juga bisa dilakukan pada olahraga sepak bola, misalnya seperti itu. Nah, kecepatan atau biasa juga disebut speed ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek atau relatif singkat lah biasanya. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga ini karena cuma berjarak 100, 200 sampai 1.600 meter. Ada cabang olahraga lari atletik. Nah, kemudian adalah daya lentur atau flexibility. Daya lentur atau sering disebut dengan flexibility adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara pengeluaran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, maka orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera ataupun kerusakan otot lainnya. Seperti itu. Kemudian adalah, nah Mas Riko ini sangat aktif ya. Kemudian yang keenam adalah kelincahan atau agility. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi pada area tertentu. Misalnya, saja saat bergerak ke depan atau ke belakang, lalu kembali ke belakang. Nah, jadi depan, belakang, secara terus-menerus itu. Selain itu, dari kiri ke kanan atau dari samping ke depan, hingga dari kiri ke tengah, kemudian ke depan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kelincahan adalah suatu perpindahan bentuk seseorang dari samping, depan, belakang, bawah, atas itu secara flexibility atau fleksibel. Kemudian adalah koordinasi atau coordination kata di kamus bahasa Inggris. Nah, koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh yang dengan baik. Nah, yang ke-8 yaitu adalah keseimbangan atau balance. Biasanya balance itu sering digunakan pada saat apa, Mas Riko? Paham apa Kurang tidak? tahu, Pak. Nah, kalau kita ketahui balance atau keseimbangan itu seringkali kita lakukan pada saat olahraga. Contohnya paling banyak itu pada olahraga bela diri. Misalnya saja pencak silat ataupun karate. Itu kan pasti harus melakukan kuda-kuda kaki. Nah, itu adalah salah satu keseimbangan atau balance. Seperti itu, Mas Riko. Paham? Ya, Pak. Nah, untuk penjelasan lainnya, keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Nah, contohnya senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengendalikan balance atau keseimbangan. Jadi selain pencak silat ataupun bela diri lainnya, senam juga merupakan olahraga yang paling mengutamakan keseimbangan atau balance. Kemudian yaitu yang ke-9 adalah ketepatan atau akurasi. Nah, akurasi biasanya dipergunakan pada olahraga apa saja, Mas Riko? Panahan. Nah, betul sekali. Tidak hanya panahan, tetapi juga olahraga. Misalnya seperti sepak bola, voli, itu juga memerlukan akurasi yang cukup tinggi. Karena sepak bola juga harus memasukkan ke gawang, dan kalau voli ya harus menempatkan pada ruang-ruang yang kosong di sela-sela pemain lawan. Seperti itu. Nah, ketepatan sendiri adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas pada tubuh mereka terhadap
suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan yaitu adalah tadi yang bisa dibilang Mas Riko, memanah, voli, sepak bola, basket, ataupun voli, dan lainnya. Dan kemudian yang ke-10 adalah reaksi atau reaction. Nah, reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Salah satu latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga apa, Mas? Mas Riko? Karena cuma Mas Riko yang bisa open voice ya. Ya, Pak. Mungkin saat menerima smash dari lawan. Nah, itu juga salah satu. Jadi reaksi adalah suatu tindakan atau rangsangan tubuh kalian terhadap suatu benda yang menyentuh tubuh kalian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Mas Riko ya dan kawan-kawan. Semoga pembelajaran pada hari ini tetap maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya prinsip kebugaran jasmani. Nah, di setiap individu atau di setiap orang pasti membutuhkan kesegaran jasmani agar dapat melaksanakan rutinitasnya dengan efektif dan efisien, serta terhindar dari kendala atau kelelahan yang berarti. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik, minimal harus melakukan aktivitas fisik selama 180 menit setiap pekan. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Mas Riko, setiap pekan atau setiap minggu biasanya melakukan olahraga beberapa hari dalam seminggu. Seminggu sekali, Pak. Nah, itu cukup tidak memenuhi ya. Jadi kurang. Anda harus melakukan olahraga ya minimal itu 2 atau 3 minggu sekali. Kalau cuma sekali ya nggak apa-apa sih. Kalau sampai 150 menit. Nah, untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, dalam melakukan latihan harus berpedoman. Jadi prinsip-prinsip kebugaran jasmani itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip overload. Tahu belum Mas Riko tentang prinsip overload? Belum, Pak. Nah, prinsip overload yaitu adalah prinsip latihan yang menggunakan pembebanan yang melebihi ambang rangsangan terhadap fungsi fisiologis tubuh. Nah, jika Anda menggunakan latihan ini dapat melakukan latihan yang bervariasi, yaitu dengan membagi hari-hari berat dan diselingi dengan hari-hari ringan. Tahu apa belum maksudnya dengan hari-hari berat dan hari-hari ringan, Mas Riko? Belum juga, Pak. Nah, jadi pada seminggu kan ada 7 hari itu kan. Nah, Senin jika kalian melakukan olahraga berat, nah itu di hari Selasa ataupun Rabu itu harus melakukan gerakan ringan agar otot kalian juga memerlukan regenerasi ataupun rest dalam melakukan gerakan otot tersebut. Seperti itu. Paham Mas Riko? Ya, Pak. Nah, kemudian yaitu prinsip konsistensi. Nah, konsistensi sendiri itu adalah kemauan guna melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Jadi harus kalau kata orang-orang itu konsisten. Jadi butuh kesabaran untuk waktu yang cukup lama seperti itu. Dalam mendapatkan kondisi fisik yang baik, Anda bisa melakukan latihan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Seperti kata saya tadi, Mas Ribra. Ya, Pak. Jika Anda hanya melakukan selama 1 kali per minggunya, maka hal tersebut tidak akan tercapai atau
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas fisik Anda. Sebaiknya untuk melakukan kebugaran konsistensi itu harus melakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda juga bisa melakukan selama 5-6 hari seminggu. Tidak boleh setiap hari atau 7 hari full. Karena otot kalian juga harus melakukan rest atau istirahat. Nah, yang ketiga yaitu adalah prinsip spesifikasi. Nah, prinsip spesifikasi guna meningkatkan efek biologis serta menimbulkan adaptasi dan penyesuaian dalam tubuh. Konsep ini diperkuat dengan fakta-fakta biomekanika. Nah, di mana tiap bentuk atau tipe memiliki sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda. Dan yang selanjutnya, yang keempat yaitu adalah prinsip progresif. Agar mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan melakukan pembebanan. Yang diberikan pada atlet harus ditingkatkan dengan cara berangsur sesuai dengan kemajuan serta kemampuan atlet. Beban yang ditingkatkan dalam waktu singkat akan mempersulit proses adaptasi fisiologis dan menyebabkan terjadinya kerusakan fisik kalian. Itu. Nah, kemudian adalah prinsip individualitas atau dengan diri sendiri kalian. Nah, prinsip individualitas yaitu di mana latihan yang dilakukan harus sesuai dengan individu masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip individual harus memperhatikan respon terhadap latihan, kemampuan penyesuaian diri, dan pembebanan latihan. Setiap orang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga dalam melakukan latihan, setiap orang memiliki program dan cara-cara yang berbeda. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, kemudian bentuk latihan kebugaran jasmani. Ada 4, yaitu adalah kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelenturan. Di sini Mas Riko tahu apa belum di salah satu dari keempat itu, bagaimana cara latihannya? Belum, Pak. Belum ya Mas Riko ya? Baik, kalau belum, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang kekuatan. Nah, kekuatan itu bisa dilakukan dengan melakukan push up. Anda tahu belum cara melakukan push up? Sudah, Pak. Bagaimana Mas ya? Contoh-contohnya itu seperti apa? Dengan badan tengkurap, tangan diluruskan, lalu ditekuk ke bawah, lalu naik lagi, Pak. Mungkin seperti itu. Betul-betul. Cukup paham nampaknya ya Mas Riko ini tentang cara melakukan push up. Mungkin sering dihukum pada saat di sekolah ya Mas ya? Iya, Pak. Nah, cukup baik juga ini Mas Riko ya. Gak apa-apa, itu buat pembelajaran ya. Baik, yang kedua yaitu tentang kecepatan. Kecepatan merupakan macam-macam caranya atau ada beberapa cara dalam melakukan kecepatan. Nah, untuk melakukan kegiatan kebugaran jasmani harus memperhatikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, sebelum melakukan latihan hendaknya didahului dengan pemanasan. Jadi karena kecepatan itu memerlukan otot yang kuat, Anda harus melakukan pemanasan ya. Paham belum Mas Riko? Iya, Pak. Contohnya tahu belum Mas Riko cara melakukan penambahan kecepatan ini? Tadi, Pak. Waduh, ini Mas Riko ini cukup. Oh, Mas Arden ya tadi. Kok tumben ini Mas Arden katanya
Tadi nggak bisa. Ini sudah saya benahi, Pak. Sudah bisa. Oh, baik, kalau gitu, Mas Ardan, bagaimana cara menambah kecepatan? Paham apa belum? Lari, Pak. Ya, lari seperti apa, Mas? Cara melakukan latihan kecepatan itu seperti apa? Contohnya, oh, Sprint, Pak. oh ya, cukup. Ah, ya. Benar. Tapi ada cara lain yang lebih efektif atau tidak, Mas, untuk melakukan kecepatan itu? Belum tahu, Pak. Nah, untuk melakukan kecepatan itu bukan hanya sprint saja, tetapi bisa dengan cara kalian menaiki tangga, misalnya pada hari-hari, kegiatan hari-hari kalian itu juga bisa menaiki bukit ataupun uh, gunung-gunung di sekitar lingkungan kalian. Seperti itu. Paham? Antara Ardan dan Mas Iko? Apa? Baik, kalau paham kita masuk dalam daya tahan. Nah, daya tahan itu adalah tadi kita jelaskan, yaitu adalah bentuk waktu yang cukup lama untuk melakukan gerakan. Nah, contohnya seperti apa, Mas? Olahraga daya tahan itu. Mas Riko atau Mas Ardan nih mau menjawab? Apa, Pak? Tadi Contoh putus-putus. contoh daya tahan. Contoh olahraga daya tahan yang sering kali kita lakukan. Renang, Pak. Jogging. Nah, betul sekali. Renang dan jogging adalah suatu olahraga yang memerlukan daya tahan yang cukup tinggi ya, karena tidak menggunakan berat yang cukup berat, tetapi harus melakukan dengan berulang-ulang. Kemudian yaitu kelenturan. Nah, kelenturan merupakan keadaan di mana adanya keluasaan pada otot-otot dalam tubuh. Nah, terutama pada bagian persendian. Nah, kelenturan ini dapat dilatih, adapun cara melatih kelenturan dapat dilakukan dengan cara gerakan apa? Contohnya, Split, Pak. nah, split itu bisa dibilang itu cara apa, Mas? Latihan. Ya, maksudnya itu latihan apa? Latihan perenggangan atau latihan gerakan senam atau apa, Mas? Split itu. Gerakan, Pak. Ya, split bisa dikatakan gerakan karena apa, Mas? Kurang tahu, Pak. Bukan gerakan, ting, Pak. Senam. Baik, nah split itu adalah betul gerakan juga merupakan dalam senam. Jadi adalah split merupakan gerakan dalam senam. Itu merupakan gerakan kelenturan juga, Mas. Terima kasih ya Mas Ardan Faras. Kemudian nah, ini Mas Ardan Faras nih di mana ini? Kemudian tes kebugaran jasmani. Yang pertama tes 2,4 km atau 2.400 km. Nah, tes ini disebut juga tes Cooper. Tes lari dengan 2.400 kilo. 2.400 meter. Nah, yang dirancang oleh Cooper pada tes lapangan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang.
peserta tes harus berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 2.400 meter atau 2,4 km. Kemudian yang kedua yaitu tentang tes 1.600 meter atau 1,6 km atau bisa disebut dengan Rockford Walking Test, yaitu dengan berlari sejauh 1,6 km dan dihitung beberapa cepat seseorang dapat menempuh waktu tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu tentang tes kesegaran jasmani Indonesia. Dalam Lokakarya Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan pada tahun 1984, tes kesegaran jasmani Indonesia ini atau TKJI telah disepakati dan ditetapkan menjadi instrumen atau alat tes yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Karena TKJI disusun dan disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia, dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu 6-9 tahun, dan yang kedua 10-12 tahun, dan yang ketiga 13-15 tahun, dan yang keempat 16-19 tahun. Akan tetapi pada handout ini akan dibahas TKJI pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-19 tahun. Tentunya terdapat banyak tes kebugaran jasmani sesuai dengan tujuannya untuk mengetahui hasil tes kebugaran dapat dilakukan dengan norma penilaian 3 itu. Jadi dalam mengetahui atau mengetes kebugaran jasmani, kalian bisa melakukan 3 tes ini ataupun juga bisa dengan tes-tes lainnya seperti itu. Paham? Ardan, Rino, Riko ini paham tidak ini? Iya, Pak. Paham. Siapa, Pak? Baik, baik kalau paham semuanya, saya kira cukup. Tapi sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas pada hari ini? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita akhiri. Kalau tes untuk Apa Mas? kesegaran jasmani gimana, Pak? Oh, tes kesegaran jasmani di Indonesia bisa kita lakukan biasanya dengan melakukan multistage atau kita lihat dengan tes per levelnya itu, seperti itu. Paham, Mas Erdan? Paham. Ini mau ada yang bertanya lagi apa belum? Apa sudah? Maksud saya. Sudah, Pak. Cukup. Baik, kalau sudah cukup kita akhiri saja dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi manfaat yang maksimal ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, persilakan. Amin. Sekian, boleh untuk meninggalkan ruangan pembelajaran pada hari ini.